Salam pemirsa, kembali lagi bersama saya Yuni Puspita dalam laporan berita terkini di Borneo Sinar TV. Kami hadir menyajikan informasi teraktual dan terpercaya bagi Anda. Dunia pendidikan di Sidoarjo kembali tercoreng oleh kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Seorang oknum tenaga pendidik berinisial UJF30 kini harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap oleh tim Satres PPA-PPO Polresta Sidoarjo. Ia diduga kuat melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan terhadap santriwatinya sendiri yang masih berusia 11 tahun, berinisial ZMP. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi bejat ini dilakukan sebanyak 7 kali dalam kurun waktu September hingga Desember tahun 2025. Lokasi yang digunakan pelaku adalah lantai 2 gudang pondok pesantren. Modus operandi yang dilakukan tersangka tergolong sangat manipulatif. Pelaku memanggil korban dengan dalih tugas bersih-bersih, lalu mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang serta janji agar korban tambah pintar. Pelaku bahkan memanfaatkan rasa takut korban terhadap pimpinan pondok untuk membungkam aksi kejahatannya sembari melontarkan ancaman dan janji palsu akan menjadikan korban sebagai istri kedua. Kasatres PPA dan PPO Polresta Sidoarjo, Kompol Rohmawati Lailah, SH, menegaskan bahwa motif tersangka murni didorong oleh nafsu. Polresta Sidoarjo saat ini menangani perkara tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, yang mana terhadap pelaku ini merupakan salah satu pengasuh dari pondok pesantren yang ada di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Dan ini ada 2 korban, kita sebut aja korban itu Melati dan Mawar yang masih di bawah umur. Korban tersebut telah disetubui oleh tersangka, yang satu 7 kali dan satu lagi dia sudah disetubui sebanyak 3 kali. Modus operandi dari perkara tersebut, pelaku menyuruh korban untuk bersih-bersih di pondok tersebut, kemudian pelaku menyuruh korban untuk membersihkan gudang yang ada di lantai 2 pada pondok tersebut. Tapi setelah itu tiba-tiba pelaku ini menyuruh korban untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulutnya korban, mencium pipinya dan juga bibir, serta memegang payudara korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban. Dan korban, pelaku ini juga menyampaikan kepada korban, kamu jangan bilang ke siapa-siapa kalau sudah tak giniin. Nah, di sini pelaku atau tersangka ini tergiur dengan kemolekan korban dan ingin merasakan sensasi berhubungan dengan perawan. Adapun kronologinya, awal mulanya korban dan teman-teman ini membersihkan musola yang ada di pondok tersebut, di mana musola itu tempatnya ada di lantai dasar. Namun, korban dipanggil oleh pelaku untuk bersih-bersih di gudang lantai 2 pondok tersebut. Setelah korban sampai di lantai 2 dalam gudang tersebut, tiba-tiba tersangka ini bilang kepada korban, kamu mau tak tambah pinter? Dijawablah oleh korban, ya Ustadz, mau. Lalu pelaku bilang juga kepada korban, mau uang tidak? Dijawablah oleh korban, ya Ustadz, mau. Kemudian pelaku bilang kepada korban dan meminta korban memasukkan alat kelamin ke dalam mulutnya korban. Namun korban menolak, tetapi pelaku tetap memaksa korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulutnya korban. Dan pelaku juga menyampaikan akan memperlakukan hal seperti ini sampai korban itu dewasa. Kalau perlu akan dijadikan istri yang kedua. Di sini kita menerapkan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 dan atau pasal
418 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini, tersangka telah diamankan dan ditahan di Rutan Polresta Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta pasal 473 ayat 4 dan pasal 418 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Ridho Sudiharjo melaporkan untuk Borneo Sinar TV. Kita bersama segenap redaksi Borneo Sinar TV.